Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan solehah. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 3, muatan PPKN. Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya, karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Perhatikan contoh keberagaman jenis usaha dalam gambar berikut. Gambar pertama, petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Kemudian, industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Dan penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain agar dapat terus beroperasi. Ayo teman-teman, perhatikan kembali contoh kegiatan ekonomi berikut. Petani kapas tidak dapat memerlukan produksi kembali jika tidak mendapatkan uang dari kapas yang dihasilkan kebunnya. Oleh karena itu, untuk dapat tetap berproduksi, petani kapas memerlukan perajin pakaian ataupun industri tekstil yang membeli kapas produksinya. Selanjutnya, perajin pakaian atau industri tekstil pun tidak akan berkembang jika tidak ada yang membeli dan menggunakan pakaian hasil olahannya. Dengan demikian, setiap pihak dalam kegiatan ekonomi saling berhubungan. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Yang pertama, membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, membayar upah pegawai tepat waktu. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Dan yang keempat, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain.
Kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadi perselisihan dapat semakin besar. Contohnya adalah perselisihan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Kemudian perselisihan antar agama di Ambon pada tahun 1999. Dan perselisihan antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa pada tahun 1998 di beberapa kota besar di Indonesia. Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa, tentunya perselisihan seperti itu dapat kita hindari. Konflik juga dapat terjadi karena kita tidak saling memahami satu sama lain. Berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Dan yang keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menghindari perselisihan antar suku bangsa. Yang kedua, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Dan yang keempat, menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Selanjutnya, untuk tugasnya yaitu buatlah poster dengan tema mencintai keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai kekayaan bangsa. Nah, untuk isi posternya itu dapat berupa gambar keberagaman sosial budaya Indonesia. Teman-teman dapat cari gambar tersebut di majalah, koran, ataupun di internet. Atau juga teman-teman dapat membuat gambar sesuai kreasi teman-teman sendiri. Kemudian beri kalimat ajakan atau penjelasan cara mencintai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Lalu hiaslah poster teman-teman dengan gambar dan pewarnaan yang menarik. Nah, untuk batas waktu pengerjaan poster, Bu Intan beri waktu maksimal sampai hari Jumat jam 7 malam. Nanti setelah selesai posternya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberi kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Cukup sekian pembelajaran tematik tema 8 subtema 3 muatan PPKN pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha dalam belajar. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.